kesehatan jasmani dan rohani ya. Baik, Ibu absen dulu. Daniat hadir, Indah hadir, Komaria hadir, Anggun hadir. Oh sih, baik. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang buka halaman 7, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca ya Nana ya. Sekarang dibaca dulu. Pengen anak waktunya sudah selesai membaca. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang sejarah Nabi Muhammad dakwah Nabi Muhammad SAW berada Mekah. Baik, Ibu akan menerangkan sedikit ya tentang sejarahnya. Sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum Nabi Muhammad dan Islam datang, masyarakat Arab itu sudah mempunyai kepercayaan masing-masing. Seperti kepercayaannya Arab kota yang menganut Sabaya. Terus juga masyarakat kuno Mekah yang menganut tentang tauhid yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu namun karena adanya keterputusan risalah, akhirnya masyarakat Arab Mekah akhirnya orang pembesar suku Khuzai'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam. Ia menuju ke kota tersebut karena menurut anggapan orang tersebut itu kota Syam itu kota Rasulullah SAW. Dan dia di kota itu melihat tata cara peribadatan masyarakat yang sangat aneh, yang berbeda dengan tata cara peribadatan yang bisa mereka lakukan, yaitu dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan seperti itu, Amr mulai tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya. Untuk keperluan peribadatan tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenangan-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan. Jadi Amr bin Lu'ay ini tuh pergi ke Syam. Dia itu mencari seperti kayak Amr itu mencari setelah putusannya risalah, Amr itu mencari di kota Syam, karena kota Syam itu dianggapannya itu kota Rasulullah, dan dia melihat peribadatan kota Syam seperti itu. Akhirnya dia tertarik dan dia membeli berhala, dan dia akan menerapkan ke kota Mekah untuk menyembah berhala tersebut. Dan akhirnya di saat kota-kota Mekah menyembah berhala, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Lahir Nabi Muhammad SAW. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad itu sudah meninggal, dan beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya meninggal ketika berdagang. Kemudian Nabi Muhammad itu disusui dengan Halimah, ibu sepersusuannya. Di saat
di saat Nabi Muhammad umur 6 tahun itu apa namanya, ibunya Aminah itu meninggal dunia ketika ibunya Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad itu menitipkan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di saat Abdul Muthalib sudah meninggal, Abdul Muthalib mewariskan Nabi Muhammad bersama pamannya, yaitu Abu Muthalib. Dan akhirnya di saat umur 14 tahun itu tuh udah bisa, dan akhirnya Nabi Muhammad diajak sama pamannya untuk berdagang dan bertemu dengan di salah satu pasar. Nabi Muhammad bertemu dengan Siti Khadijah, dan akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikah Siti Khadijah itu Rasulullah berusia 25 tahun, dan sedangkan Siti Khadijah itu berusia 40 tahun. Siti Khadijah janda dan anak dua, dan anaknya itu sudah meninggal sebelum dewasa. Ketika Nabi Muhammad dan Rasulullah menikah, melahirkan Qasim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Dari sekian putra-putra Rasulullah yang terlahir dan mengalami kehidupan hingga dewasa, bahkan mereka menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Ruqayyah, Fatimah, Kulsum, dan Abdullah. Dari rumah tangga antara lain adalah Ruqayyah, Kulsum, dan Fatimah yang punya rumah tangga kan. Terus ketika itu Nabi Muhammad SAW itu menyendiri ketika sudah usia kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hira untuk bertahanus dan berhalwat. Itu di Gua Hira dia menyendiri, dia pulang itu cuma mengambil bekal, dan pada akhirnya Nabi Muhammad di saat di hari ulang tahun miladnya Nabi Ibrahim, datanglah malaikat Jibril untuk melahirkan. Itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang merupakan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW tidak mampu melakukannya. Beliau berkata, saya tidak bisa membaca. Akhirnya malaikat Jibril itu membaca itu berulang kali. Akhirnya Nabi Muhammad bisa membaca, dan dia lahir pulang dan bercerita kepada Siti Khadijah, istrinya. Kemudian Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad yang menggigil, dan akhirnya di saat Nabi Muhammad sudah umurnya sudah selesai, akhirnya Nabi Muhammad, Siti Khadijah bilang ke Nabi Muhammad itu untuk bercerita pada saudaranya yang ahli
tauhid. Akhirnya mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad sedikit tenang karena ia masih penasaran dan ucapan Warokoh bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahiran sendiri. Di kondisi itu Warokoh menjelaskan kembali bahwa tidak seorang pun yang datang membawa hal serupa dengan yang engkau bawa. Di saat itu Nabi Muhammad akhirnya dakwah dengan rahasia. Dakwah dalam rahasia itu cuma hanya kerabatnya, saudaranya, anak-anaknya, istrinya, itu Nabi dia berdakwah dalam rahasia. Kemudian dan sahabat Rasulullah yang berhasil mengajak kawannya dan karibnya untuk menerima dakwah Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang umat Islam yang pergaulannya melalui beliau banyak orang yang masuk Islam. Kemudian langkah selanjutnya, Malaikat Jibril Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan cara terang-terangan di hadapan masyarakat umum. Hal ini diturunkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214. Wa andir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan pada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka. Mereka mulai menyeru ke segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bangsawan hingga kelas Muhammadiyah. Mulai ia menyeru penduduk Mekah dan penduduk negeri lain. Pertemuan dengan penduduk Mekah dilakukan di Safa. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ia diutus oleh Allah untuk mengajak mereka menyembah pada Maha Pencipta kita, yaitu Allah SWT, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Masyarakat Quraisy itu tidak percaya. Akhirnya bahkan mendesakkan dan mengajak Nabi Muhammad SAW. Di antara yang mendustakan itu adalah Abu Lahab dan istrinya. Isi pidato itu di antara lain adalah: 1. Peringatan dan ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak beriman, sebaiknya kenikmatan dan surgawi bagi orang beriman dan beramal soleh. 2. Bahwa pada hari kiamat nanti beliau tidak akan memberikan pertolongan kecuali amat perbuatan manusia itu sendiri yang akan menolongnya. 3. Permohonan kepada keluarga supaya yang membantu dan memelihara agama Islam. Mendengar seruan itu, menurut Rizqullah, Abu Lahab berkata kasar, "Kurang ajar kau Nabi Muhammad, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami?" Kemudian Abu Lahab pergi meninggalkan tempat itu. Dalam menghadapi peristiwa itu, beliau bersikap tenang dan berjiwa besar. Ia hadapi semuanya dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah. Dari peristiwa itu turunlah wahyu Allah yang mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi labi wa tab ma anzalna huma lahu wa ma kasabat sayasla narun datal hab
wa amra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Artinya, binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia katakan. Ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya bahwa kayu bakar di lehernya dan tali dari sabit dan di pinggangnya. Dengan seruan terbuka itu Nabi Muhammad SAW dan Islam menjadi perhatian serta pemberitaan di kalangan masyarakat kota Mekah. Masyarakat Quraisy beranggapan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu SAW tidak mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu mereka tidak peduli dan berusaha menentangnya habis-habisan hingga agama tersebut lenyap di muka bumi ini. Ya, sekarang ada pertanyaan, Pak? Ya sudah, Ibu sudah jelaskan sedikit kan. Sekarang siapa yang mau bertanya? Udah paham semua? Ayo, siapa yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu bertanya kepada kalian ya. Ibu akan bertanya, surah apa yang terdapat yang membinasakan Abu Lahab? Ya, Daniar, apa? Alhamdulillah, iya benar, surah Al-Lahab. Ayat berapa? 1 sampai 5. Nah, ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, sekarang kita mulai baca basmalah agar membaca hamdalah agar ilmu kita bermanfaat dan diterima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.